Kali ini aku mau buat tugas 4 Prodi. Jadi di tugas kali ini aku disuruh buat landing page. Jadi cara pertama kita buka dulu ini folder barunya, kita tulis dengan tugas Prodi 4. Lanjut. Karena udah siapin, kita pakai yang Tailwind CLI guys. Kita salin npm-nya kayak biasa caranya. Kita buka terminal, kita enter aja. Kita tunggu sampai kita nunggu. Kita tambahin dulu folder di sini src. Kita masukin file yang namanya index.html sama tambahin yang namanya input.css. Terus kalau udah kita buka lagi Google-nya. Di sini yang langkah kedua disuruhnya dimasukin import Tailwind CSS-nya di input. Kita salin. Kita buka input yang udah kita buat tadi. Kita salin aja. Mana? Nah, oke, terus kita buka lagi langkah ketiganya. Kita ini salin npx-nya. Enter. Di sini gunanya buat munculin output ya, tuh output. Di sini udah ada outputnya. Terus langkah yang terakhir kita masukin, alhamdulillah, kita masukin ini. Kita salin aja. Terus kita masuk indeksnya, salin. Apa nggak mau sih dia? Ini kita tutup aja guys. Di sini kita tambahin dulu titelnya karena kita mau buat landing page. Itu saja landing page Tailwind CSS. Oke guys, di sini kita hapus. Jadi langkah pertama yang akan kita buat di sini itu adalah kita akan membuat navbar. Jadi kalau kalian nggak tahu navbar itu apa, navbar itu yang ada di bagian atas. Kalau misalnya kalian lihat apa sih namanya, profil, pasti kan di atas tuh ada tulisan home, menu tentang saya, itu namanya navbar guys. Jadi langkah pertama kita tulis dulu di sini navbar. Sini kita tambahin pakai header guys. Kita di sini pakai tag header, pakai tag header. Terus jadi header ini tuh pembuka ya, di bagian atas halaman. Terus nanti biasanya di bawah header tuh pasti selalu ada nav. Jadi kita buat nav di sini. Nav mana nih? Begini sih. Kita buat nav. Salin. Kita buat nav di situ. Terus kita enter. Di sini kita buat H1. H1 misalnya kita tulis dengan, aku di sini temanya mau keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia. Kalau kita lihat dulu di OpenWRT server kayak gini. Nah, tulisannya baru di sini ya guys. Oke, lanjut. Jadi kita buat dulu kelas di bagian nav. Kelas di situ, kelasnya kita tambahin background. Aku mau pakai background yang coklat keemasan guys. Jadi backgroundnya itu yang ini amber 800. Terus kita tambahin lagi teksnya. Aku mau pakai teksnya warna putih aja, teks white. Terus kita tambahin flex. Kita tambahin flex sama justify center. Justify between. Jadi biasanya sih kalau aku nemuin tuh flex sama justify between ini dia selalu berbarengan gitu lah. Jadi ini tuh bikin layout yang mana nanti flex box logonya ada di kiri, menunya ada di kanan. Oke, terus di sini kita tambahin lagi namanya item. Itemnya center biar dia ke tengah. Terus paddingnya kita tambahin 4. Kalau kita lihat hasilnya, nah muncul nih. Jadi kita munculin gambarnya warna coklat. Terus nanti si keberagaman Indonesia itu biar ada di tengah sejajar. Kita tadi pakai yang namanya flex justify between. Kayak gitu guys. Kita pakai padding biar jaraknya itu 4.
16px. Lanjut. Kalau udah kita tinggal buat linknya. Kita buat linknya. Di sini kita pakai UL, enter dulu. UL, pakai UL. Nah, UL ini kita taruh LI. Kita pakai link ref. Di sini kita pakai tag ini pagar tanda petik. Terus kita buat kelas. Terus ini guys buat kelasnya. Kita buat kelas. Kelasnya kita tambahin hover, kita kasih text shadow, warna putih. Udah. Terus di tengah sininya kita tambahin home. Ini bebas sih kalau mau nulis apa. Ini kalau nulis menunya home. Kalau udah kita ini aja alt shift down next. Nah, di sini aku mau tambahin fitur. Salah typo. Sama yang bawahnya aku tulis tentang Indonesia, guys. Nah, kalau kita lihat gimana hasilnya kayak gini. Nah, ini kan dia masih masih satu kolom, jadi kita mau biar barisnya sejajar. Jadi kita tambahin dulu di UL ini, kita tambahin kelas. Kita pakainya flex gap 4 biar dia sejajar. Kita lihat. Salah, belum guys. Ini kok flex typo. Nah, gini guys, home fitur sama tentang Indonesia. Gitu guys, ini untuk cara buat apa sih namanya? Navbarnya. Nah, di sini aku mau nambahin dulu biar si tulisan ke belakang Indonesianya ini lebih bagus sama lebih tebal ya guys. Kita tambahin kelas, kita buat teksnya gede, pakainya misalnya 3XL, terus kita pakainya fontnya yang gelap, tambahin font bold dulu, enter. Udah deh, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, tulisan jadi gede. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kedua. Di bagian section ini aku mau kasih gambar backgroundnya. Jadi kita di dalam section kita buat kelas. Terus di sini kita buat style, masukin gambarnya. Pakai background image. URL. Masukin gambarnya. Image gambar peta Indonesia. Kalau kayak gini dia belum muncul kan gambarnya. Karena belum muncul, kita ubah dulu di kelas ini, kita tambahin di bagian kelas. Kita tambahin relatif untuk bagian utamanya supaya elemennya bisa diposisikan. Terus kalau tambahin lagi background cover, background center, background limit, biar gambarnya gak pulang-pulang lagi. Jadi itu gambar itu untuk wilayah harus diposisikan di tengah, jadi gak pulang juga. Terus ini kan belum ada ya, jadi biar ada gambarnya kita tambahin ini namanya midhas. Terus ini gambar sudah muncul. Lanjut, di sini kita mau tambah shadow yang namanya flex item center biar dia center justify center. Justify center. Nah, udah kayak gini guys jadinya. Di sini kalau udah aku mau nambahin teks di tengah sini biar nggak kosong guys. Kita buka lagi. Kita di sini tambahin div di sini kita buat kelas. Kita tambahin relatif text center biar ke tengah.
kita biar ke tengah, tambahin teks lain buat warnanya biar warna hitam. Teks black, tambahin big X nya 6 biar nanti teksnya itu ada di tengah. Terus gambarnya gambar apa, teksnya di tengah gambar, terus nanti warna hitam sama paddingnya itu ada di samping gitu guys. Terus di sini kita tambahin lagi di bagian bawahnya, di sini kita enter, kita buat teksnya satu, kita buat misalnya keberagaman Indonesia, budaya ini budaya Indonesia. Kalau kita lihat gambarnya, nah ada di tengah sini guys ya. Contoh ini karena tulisannya masih biasa, kita edit dulu. Kita ke bagian H1, kita buat kelas di sini. Kita pakai teksnya, misalnya kamu pakai 4XL, terus kita tambahin namanya, kita tambahin warna biar teksnya berwarna. Kita pakai ini dulu guys, teks ember, ini juga teks ember yang 600. Kita tambahin lagi yang MD Text 5XL biar si ukuran ini lebih besar di layar yang besar. Ya, kalau misalnya kita pakai laptop yang ukuran yang besar, dia ikut besar juga tulisan. Terus MD Text 4XL guys. Oke. Terus di sini sih bilang kita di bawah sini. Lanjut di sini kita tambahin fontnya simple hitam. Terus kita tambahin leadingnya, tick. Terus kita tambahin text center. Text center. Oke, kalau kita lihat hasilnya, extra bold aja. Extra bold, landing tag, terus begini di foto atau supaya teksnya warnanya oranye. Aku pakai warna ini aja deh, warna hitam. Text black. Nah gini. Terus karena di sini aku mau ganti teksnya, apa fontnya, gak mau kayak gini, kita masuk ke ini dulu guys, ke Google Fonts. Nah misalnya aku mau pakai ini kita ini dulu, dapatkan kode, kita impor dulu si ini, kita ini style, soalnya jadi ini buat menarik ininya guys, fontnya. Ini kita di bawah head, kita buat style, ini kita copy aja. Nah itu buat narik si fontnya guys. Kalau udah kita salin yang ininya, kita salin. Nah terus di bagian sini kita kasih style, kita paste aja. Hop. Nah jadi kalau kita lihat supaya hasilnya, nah tulisannya jadi kayak gini, lucu kan, jadinya dia tulisan sambung. Terus kita buat lagi untuk H2 nya, kita buat H2 nya misalnya aku mau nulis keberagaman dan kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah di sini kita buat juga si
kelasnya, kita buat kelas. Kita masukin aja yang ini, kita salin. Paste. Nah ini kan tulisannya kayak gini, aku mau ubah juga tulisannya. Ini kalau misalnya kita kecilin tulisannya bisa, misalnya di sini aku ubah jadi 3XL, ini kita biarin 4XL. Nah tulisannya jadi lebih kecil karena aku mau tambahin fontnya dulu. Ini kita hapus. Nah, kita salin lagi guys stylenya buat narik sih font family-nya. Salin, terus kita taruh sini, kita salin. Kalau udah, kita masukin yang tadi kita salin yang bawah ini, salin. Terus kita buat style di sini, kita masukin paste aja. Udah. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya jadi kayak gini. Kayaknya kecil banget ya. Ini aja deh. 5 aja, 5. Gelap. Kecil. Jadi kecil. Tadi tuh 4XL. Nah, ini aja deh 4XL. Lanjut. Kita buat paragrafnya di sini guys. Karena udah buat H1 H2, kita buat paragraf di bawahnya. Misalnya aku mau nulis paragrafnya Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat. Nah, di sini aku mau nulis paragrafnya Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kita gini aja. Sangat beragam mencakup berbagai suku, bahasa, dan tradisi yang unik. Ini buat paragrafnya. Terus di paragrafnya kita kasih lagi kelas. Salin aja yang di sini. Kita samain aja. Copy, paste. Mana nih? Oke, coba kita lihat hasilnya. Ini tulisannya kayak gini, tapi kita mau kecilin dulu tulisannya sama kita ganti warnanya. Kita kasih 2XL, terus teksnya warnanya jangan warna hitam lagi. Pakai teks warna apa ya kira-kira? Warna abu-abu apa ya? Apa ini? Kayak gini guys. Begitu kelihatan ya? Ntar kita ganti dulu 3XL deh, kecil banget. Tambahin teks ini kayak perasaan warnanya sama dah. Bentar. Nah, ini aja kita tambahin yang namanya teks Cian yang 950. Terus di sini kita ubah margin tabnya, kita hapus aja. Yang ini kita ganti jadi 1XL. Terus teksnya LJ. Terus kita kasih margin tabnya 4. Terus kita kasih max width-nya 2XL. Ini kita hapus saja. Max width-nya 2XL. Biar apa? Biar dia itu lebarnya max. Jadi paragraf penjelasan ini aku pakai warna biru tua. Terus ditambahin max 2XL biar lebarnya maksimal. Terus kita pakai auto, tambahin dulu MX autonya. Yang ini kita ganti text centernya jadi MX auto biar dia ke tengah.
sejajar ke tengah, jadi otomatis ke tengah. Udah hasilnya. Nah gini deh. Terus aku mau kita kasih jarak di P-nya, kita kasih PR aja buat kasih jarak dia ke button. Sekarang kita mau buat si button ya. Dulu tadi kan kita udah buat kayak gini. Sekarang kita mau tambahin buttonnya di bawah paragraf ini. Ada lagi sih. Kita mau tambahin bottomnya. Kita enter dulu gitu ke atas. Kita buat kelas baru di sini. Isinya kita tambahin margin topnya 8. Terus kita tambahin lagi teksnya, teks LG. Terus kita tambahin MD titik 2 TEX. Teksnya kita pakai warna XL, bukan warna guys, biar gede aja teks XL. Terus kita tambahin lagi warnanya. Salah. Masukin MT-nya 8. Teksnya warna hitam. Terus kita kasih fontnya extra bold. Kalau udah, kita masukin link di sini. Kita masukin tagar. Misalnya ayo masuk dan lihat keindahannya. Kalau udah, kita kesini, kita buat kelas, buat itemnya kita tambahin backgroundnya pakai warna kemasan. Terus kita tambahin terus kita kasih rounded biar lingkaran rounded. Terus kita tambahin shadow untuk bayangan shadow. Terus kita kasih hover ikannya misalnya warna putih keputihan. Oke, terakhir kita tambahin transition sama teks black. Oke, kita lihat hasilnya. Oke guys, kotak doang ya, astagfirullah. Teks black. Nah ini guys, kita mencoba. Jadi ini buat H1-nya, ini H2, ini untuk paragrafnya, sama ini cover belum terlihat pencet jadi warna putih. Ini udah jadi untuk yang bagian section pertama. Kita bakal masuk ke section yang ketiga guys. Oke, terakhir kan kita udah buat kayak gini. Sekarang kita mau lanjut ke section ketiga. Di sini aku mau buat fiturnya. Kita buka ini, kita buat section ketiga. Section fitur. Atau ini judulnya tentang keunikan Indonesia. Oke, typo. Kalau udah kita di sini buat section pastinya kita bawahnya kita kasih div. Nah, div pertama ini kita kita isi di tengahnya pakai misalnya H3. Enter dulu, terus kita tulis kuliner Nusantara. Misalnya kita mau yang pertama itu tulisannya keunikan Indonesia. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini guys, keunikan Indonesia. Kayaknya kekecilan ya. Ini deh. Dari H2.
Nah, kalau udah, kita mau edit dulu. Ini tambahin P aja dulu. P kita tambahin paragrafnya, misalnya dari Sabang sampai Merauke. Merauke, Indonesia. Dia memiliki beragam. Sini now, di sini now. Ini makan di sini mau bagi. Memiliki beragam keunikan yang membuat dunia terpukau. Udah sembuh beneran, aku udah sembuh. terpukau Tadi udah mendingan. terpukau titik, terus kita tambahin lagi kata-katanya. Dan nanti kalau misalkan dia masuk angin lagi atau apa, nggak usah dikerokin. Soalnya dia makannya setelah sehat. Mulai dari kuliner, Di awal cuma kayak gini doang. mulai dari kuliner alam hingga budaya yang kaya raya. Kita lihat hasilnya. Mana nih? Nah, kayak gini guys. Ini kita kecilin aja layar deh. Ngomong sama Aspal. Balik. Enggak ini. Enggak, ya. Nah, sekarang kita mau edit dulu biar tulisannya bagus, terus biar dia tulisannya ke tengah. Jadi kita buat Satu lagi mana nih? di section ini kita kasih kelas. Kelasnya itu punya PY. PY-nya 16. Apa kayak gitu? Terus mau bikin jasnya? Bocil. Batu Meli. Nah, di sini di bagian section aku mau tambahin kelas. Di sini ada PY-nya itu padding atas sama bawahnya itu besar, jadi jaraknya itu sama ke atas sama ke bawah, sama-sama 16. Terus PX-nya sama MTPX 20 di padding line aku kasih 16 sama Y20, yaitu padding kirinya sama kanan. Kalau kita lihat di HP itu jadi kecil, tapi kalau misalnya kita bukanya pakai laptop, jadi otomatis gambarnya itu besar guys. Terus kita mau buat kelas di sini. Kelas yang di div kita kasih kelas, terus kita kasih max. Udah mau ah? Relax, relax. Om. Lundak. Lanjut. Nah, di sini aku tambahin max fluidnya 6XL. Jadi itu dia gunanya biar si ukurannya lebih besar kalau misalnya kita buka di laptop. Ini tambahin max terus 6XL. Terus di sini ada MD-nya. Mana ini? Kalau di sini ada. Biar gue panjang data Nah ya, ulang. Jadi di sini ada max width-nya 6XL itu, jadi biar dia lebar maksimal kontennya itu udah mentok di 6XL gitu, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Terus di sini ada apa nih namanya, MX autonya, margin and line-nya itu auto. Jadi biar di konten itu di tengah horizontal. Jadi dia udah ukur sebelah kiri misalnya di 10 cm, sebelah kanan berarti di 10 cm, dia udah otomatis di tengah. Terus ada text center. Text center itu juga buat text default. Teksnya default di sini nggak pakai teks apa namanya kayak gaya-gaya gitu, tapi teksnya udah manual. Terus kita pakai center biar dia ke tengah. Ini buat judul. Sekarang kita mau bikin card-nya guys. Kita buat card masih di bagian div, kita enter. Terus dia di sini card 1 kita buat di sini div. Oke, di div ini kita mau kasih image dulu. Image. Nah, di gambar satunya aku mau kasih ini guys, apa namanya, tentang makanan.
kita kasih dulu deh makanan. Nah, ini guys, makanan. Oke, lanjut di sini. Kita tulis dulu di sini. Itu gunanya kalau misal gambar nggak bisa dibuka. Ini adalah informasi, guys. Misal gambar nggak bisa dibuka, tapi ada tulisannya makanan. Jadi orang tahu, oh berarti ini gambar makanan. Oh iya, aku lupa. Di sini harusnya kita buat grid dulu. Kita buat div. Terus di sini buat kelas. Backgroundnya warna putih. Roundednya 2XL. Terus kita kasih shadow biar ada bayangannya, sama hover biar kalau dipencet ada warnanya. Ini kok lag LG, sama kasih transisi. Di sini devnya kita hilangin aja. Nah, terus ini apa dah? Enggak main api-api. Nah di sini kan kita udah nulis. Di sini divnya kita mau kasih kelas. Api-api. Ya. Kelas kita kasih backgroundnya warna putih. Backgroundnya white. Paddingnya 6. Salah. Udah berapa api? 6. Baru mulai kapan ya? Tahu. Oke, di sini aku pengen nambahin grid guys. Jadi kita buat grid kolom goals 1 aja. Terus kita tambahin MD grid goals 3. Kenapa 3? Karena kita mau buat 3 gambar. Maksudnya tulis 4 berarti nanti dia gambar ada 4 gitu. Kalau misalnya gambar 1 berarti nanti dia gambar 1. Misalnya gridnya 1, kolomnya 1, terus gambar ada 3, jadi dia nanti gambarnya turun ke bawah gitu. Terus tambahin gap 10. Gap itu jarak guys. Kita lihat. Ini belum kan, karena kita baru nambahin 1. Ini buat apa namanya? Buat gridnya dulu. Kita lanjut buat kita cut aja. Nah, kita buat cardnya kita tulis dulu deh. Buat grid. Nah, kita buat kolomnya dulu. Di sini divnya kita kasih kelas. Kita mau kasih backgroundnya warna putih. Terus kita tambahin paddingnya 6. Terus tambahin rounded biar dia agak melengkung ya ujung-ujungnya. Ini kalau kalian lihat. Terus kita tambahin shadow biar ada bayangannya. Shadow. Terus kita tambahin hover. LG. Terus tambahin transisi. Oke. Terus kita buat yang ini gambarnya, kita buat lagi kelas. Buat kelasnya di mana? Buat kelasnya itu di Nusantara ini. Makanan. Kita buat kelas. Terus kita buat namanya weightnya full. Terus height-nya 40. Dia lagi ayahku bilang kayak gini, kamu chat ayah cuma ada maunya doang. Boleh di repost gak sih? Nah di sini ada waffle, jadi itu width-nya itu biar si gambar itu menyesuaikan kotak.
makanya dia diisinya full. Terus di sini height-nya itu tinggi gambarnya. Di sini aku pakai 50 biar gambar kelihatan semua. Terus ada objek cover ini buat si gambar ini biar rapi guys, gak gepeng. Terus di sini ada round dot, biar si sudutnya gak bulat nih, bulat kan dia. Terus ada MB-nya 4 nih, 4 itu jarak bawah. MB itu margin bottom ya guys. Kalau kita gedein gambarnya jadi gini. Tuh guys. Terus coba kalau 40. Bukan kalau 40 jelek, makanya kita kasih 50 aja. Nah, kalau misalnya udah, kita tambahin kita tambahin H3 di bawahnya, di bawah gambar buat judul kita tulisnya kuliner Nusantara. Nah, di sini H3-nya kita buat kelas lagi. Kelas misalnya teksnya kita mau gedein, teks XL. Terus kita kasih font semi bold. Terus kita kasih teks warnanya. Aku mau kasih warna coklat. Teks embernya kita kasih warna coklat. 900. Terus kita lihat hasilnya. Nah, kayak gini deh. Terus kita tambahin aja paragraf di bawahnya. Buat paragraf, misalnya paragrafnya setiap daerah. Mantap. Pertama kali nyari buku yang kemarin jauh. Kasus yang unik, mulai dari rendang, gudeg, nggak berbeda. Nah, di sini di P-nya ini kita tambahin kelas juga. Kita buat teksnya warna apa aja terserah kalian. Buat teksnya warna abu-abu. Misalnya warna apa ya? 600. Masuk kelas, duluan jam Boleh. Terus margin topnya kita kasih 600 kayak kedua. Kita lihat hasilnya. Nah, gini guys hasilnya. Coba. Nah, kalau kita mencet ada shadow-nya, ini shadow guys namanya. Gitu deh. Coba aku mau tambahin BR kali ya di sini. Kira spasi kayak spasi guys. Nah, udah deh. Kalau kita udah buat si yang ini, yang satu ini, kita tinggal salin-salin aja guys. Berarti kita salinnya dari mana? Kita nyarinya dari sini. Aduh. Kita salin dari sini sampai div penutup. Kita salin terus, ini ada satu aja. Coba kita salin ya. Kita salin. Allah Akbar. ALT shift dan 1 2. Kita lihat. Nah, ada 3 deh. Kita tinggal masukin aja. Coba di sini aku mau tambahin BR biar ini ke bawah teksnya. Nah, kayak gini tulisannya. Gemes. Kita tinggal ubah-ubah aja guys di sini. Misalnya di gambar ini kita mau tambahin part 2-nya. Kita spasi dulu biar enak dilihatnya. Part 2 kita kasih. Apa ya, aku punya gambar apa ya? Suku Indonesia. Di sini kita image kita ganti suku, kita ganti taruh lagi. Nah, langsung aja ganti Instagram bagi suku yang unik dengan bahasa adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Terus kita buat di card 3-nya sama. Kita ganti, misalnya kita punya gambar apa lagi ya? Agama di
Indonesia. Terus di sini kita ganti agama. Sengaja. Tuh, tek. Kita lihat hasilnya. Jadi deh kayak gini. Nah, ini gede banget guys gambarnya. Bentar. Tapi kalau misalnya kita jadiin satu layar, dia gambarnya kotak-kotak kecil guys. Tuh. Ini hasilnya. Ini belum bisa dipencet-pencet guys. Ini hasilnya kurang lebih kayak gini. Buat yang di section ketiga, nanti kita bakal buat yang section ketiga, section kedua, nanti kita bakal buat di section yang ketiga, section terakhir. Kayak gini dulu guys dari aku. Iya sih. Oke, kita lanjut lagi ke section yang ketiga. Tapi ini sebelumnya aku harus tahu dulu kalian, sebelumnya kan ini gambar panjang. Di sini aku udah ubah. Di sini aku ganti yang di bagian cardnya ini, yang height-nya ini aku tambahin jadi 48, jadi dia kecil guys. Terus aku juga ada ubah yang di bagian teksnya nih, jadi kayak gini tulisannya. Sama aja sih, cuman aku ubah font sama apa sih, teksnya bold atau enggak semi bold gitu-gitu doang guys. Jadi sekarang kita lanjut ke section yang ketiga. Kita pindahin dulu section. Soalnya kita buat section ketiga itu tentang kamu guys yang terakhir. Yang pertama kita kasih dulu section, kasih div, terus kan di sini tuh aku rencananya mau buat satu border yang isinya itu nanti ada gambar, di sebelah kanannya ada teks. Aku pengen buat yang kayak gitu di section yang ketiga ini. Jadi kita buat dulu kan div, kita buat div dulu guys, div. Ntar kita buat div lagi, kita kasih gambar image. Di sini kita kasih gambarnya, aku udah kasih gambarnya di sini, udah edit tadi sebelumnya. Coba kita lihat hasilnya. Ini guys gambarnya, nanti dia balik di Canva, jadi ini kayak kumpulan semua gambar gitu. Oke. Nah di sini di section ini kita kasih kelas dulu, PY-nya 16, terus kita kasih 6. Ini MD teksnya 4x, sorry x 20. Teksnya aku pakai warna apa ya? Ini kali ya. Oke udah, coba kita lihat hasilnya. Nah ini baru kayak ke tengah, agak ke tengah gitu guys. Kita kecilin dulu deh gambarnya. Lanjut, kita buat di div-nya ini, div-nya kita kasih kelas, teksnya kita kasih max width-nya dulu. Max width-nya misalnya 6XL, terus X auto. Kita buat di sini. Jadi kan kita mau buat, kita itu mau buat satu kolom yang isinya nanti ada gambar sama tulisan. Jadi kita pakai grid terus grid kolom, goalsnya 1, terus kita kasih MD grid. Goalsnya 2, ini kalau misalnya kita lihat di HP nanti ada tulisan gitu guys. Terus kita kasih jaraknya 12. Oke. Terus di bagian gambar ini kita kasih style juga. Sebelumnya aku mau style dulu.
Jadi P16 ini tuh jarak sama atas bawahnya tuh bakal sama besar. Terus PX6 sama MD PX20 ini itu tuh padding sampingnya kecil kalau di HP, tapi kalau kita lihat di laptop ini dia jadi besar. Margin inline-nya auto. Terus ini backgroundnya warna putih, belakang ini warna putih. Kalau misalnya kita mau ubah juga bisa. Misalnya kita ubah warna apa? Misalnya kita ubah warna, seumpamanya apa yang bagus, cocok. Nih, nah, dia berubah tapi jelek, masih nggak cocok. Jadi kita kasih aja warnanya white. Tuh, kalian bisa ubah suka hati kalian. Terus di sini kita kasih text gray, nanti kita buat nulis judul yang kita pakai text gray. Terus di sini ada div class-nya, ini kita mau buat si kolom, jadi kita mau buat 2 kolom. Jadi maksudnya ini maksudnya 6XL, terus mau kita auto itu buat lebar maksimum terus sama rata-rata tengah. Jadi ini kan ini gambar gede, jadi nanti gambar tuh maksimum, terus nanti dia ke tengah, terus nanti sini ada grid, terus ada kolomnya 1 gitu guys. Kayak kalau misalnya di HP nanti dia bakal muncul 1 kolom atas bawah, tapi kalau kita empty grid kolom 2, kalau di laptop kalau kita lihat nanti bakal muncul 2 gambar. Terus ada item center, jadi teksnya bakal rata secara vertikal dengan gambar. Sekarang kita lanjut style di bagian image-nya. Kita ini dulu di sini div-nya, kita tambahin kelas apa, kita tambahin relatif. Nah, relatif itu tuh biar si bordernya bisa ditempel di atas gambar. Oke. Terus ini boleh kalian isi misalnya tentang kami, gede banget, tentang kami. Di sini kita buat kelas baru, ke bawah aja kita buat kelas, sini aja deh, kita buat kelasnya apa, isinya kita tambahin width-nya full biar lebar penuh, terus height-nya 80 biar si lebar biar tingginya itu jadi 320 pixel ini. Lanjut kita tambahin yang namanya object cover. Object cover ini gunanya biar gak gampang, object cover ini gunanya biar si gambar itu gak gepeng. Terus kita kasih rounded-nya biar gambarnya sedikit melengkung, kita kasih 2XL ini. Terus kalau udah di bagian div bawah ini kita kasih kelas lagi, kita kasih kelas absolute itu absolute inset 0 biar si gambar itu nempel ke atas, ke bawah, kanan sama kiri gambar. Dan 0 kalau kita lihat nih, jadi dia udah muncul 1 kolomnya. Terus kita mau si gambarnya juga menempel di atas, bawah, kanan sama kiri guys nih. Terus ini apa namanya roundednya buat ini, jadi dia agak melengkungkan setiap ujungnya. Ya kita lanjutin kelas yang kita buat. Habis insert kita tambahin rounded lagi, roundednya 2XL, kasih border 4 biar tebal, terus kasih border ember. Ini kita misalnya mau kasih warna apa ya, coba ya kita lihat aja, gak kelihatan. Coba jangan ini kasih, aduh border misalnya kita kasih ember yang 600 misalnya
muncul. Yuk, coba kita lihat codingnya dulu. Di sini kita kasih div penutup dulu. Terus kita kasih div, kita tambahin lagi div penutup. Kita hasilnya keluar ya. Nggak keluar guys. Oh ini guys, nah akhirnya keluar. Jadi di sini kita kasih border 4 tadi kan biar tebal. Kita kasih warna oranye buat di pinggir ini guys. Sekarang kita lanjut buat teksnya. Ini kita kasih dulu deh. Kita kasih di bagian di kelas ini, section kelas B. Ini buat kolom grid kolom gambar. Kita lanjut bakal buat di sini. Kita buat div baru lagi guys. Berarti kita buat aja di bawahnya. Kita tandain dulu grid tulisan. Tulisan kita kasih div terus kita mau tambahin tulisan di sini. Kita bawahnya kita buat H2. Udah. Teksnya ini bebas sih, kan mau tulis apa aja. Misalnya aku mau nulis di sini tentang keberagaman Indonesia. Oke, ini buat judulnya. Sekarang kita mau buat paragrafnya, kita tambahin aja tag B. Tag B-nya bebas, ini kalian menulis apa. Dan Indonesia adalah negara kepulauan terdiri. Ini kita enter aja. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya masih kayak gini guys, masih polos. Sekarang kita style dulu di bagian div-nya. Kita buat glass. Kita buat teksnya biar gede. 3XL. Terus MD text. MD text 4XL. Terus tambahin fontnya biar tebal. Terus kita tambahin teks. Bebas sih warnanya, kalian mau pakai warna apa? Aku pakai warna hitam aja lah. Text black. Terus kita kasih margin bottomnya 4. Terus kita tulis, udah tulis kan tadi selalu aku salah naruh guys. Harusnya aku naruhnya di sebelah bawah. Harusnya aku naruhnya di H2 nya. Susah banget. Dekat aja. Kita taruh di sini. Stop. Kalau kita lihat hasilnya, kalau gini hasilnya. Aduh, gak bisa dulu. Ini teks 4XL, fontnya font bold hitam, teksnya black, terus margin bottomnya 4 tentang memorialisasi. Terus
Kita coba kita lanjut dulu di bagian P nya. Ini kita buat kelas lagi. Kelas kita kasihnya teks LG, terus teksnya warna black juga, teks black. Terus kita kasih leadingnya relaxed, terus kita tambahin legend buttonnya 6. Kita lihat enggak keganti ya. Harus di refresh. Kita refresh dulu. Nah, hasilnya kayak gini guys, kurang lebih tentang keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan antara itu guys. Terus di sini lanjut dulu. Nih. Misalnya gini. Biar ke tengah. Nah, mending bagusan kayak gini apa yang ke samping kayak tadi? Kayak tadi aja deh. Ya, kita lanjut habis buat P ini kita buat paragraf lagi guys. Kita samain aja. Kita copy ini guys, kita copy. Alt shift down aja. Cuman di sini yang MB6 kita hapus. Ini aja yang kita hapus, terus kita ubah kata-katanya, misalnya apa ya? Mana berapa? Keasrian dan keberagaman budaya kita hari ini aja. Lihat hasilnya. Nah, ini buat biar dia ada jarak gitu guys. Kayak gini deh hasilnya. Kita dulu, ini pesan aku udah ngubah teks ini belum. Hapus aja teks centernya. Nah, hasilnya kayak gini. Ini udah jadi guys. Ini section ketiga dari aku. Jadi udah cuman buat ini aja. Nih, jadi leading relaxed ini dia gunanya tuh jarak antara baris. Jadi jarak antara baris itu jadi lebih longgar. Jarak antara baris itu jadi lebih longgar. Nih, jadi lebih longgar guys. Kalau misalnya kita hapus, coba kita hapus. Kalau kita hapus, sama aja. Nah, pokoknya leading relaxed itu buat si jaraknya itu sama baris biar lebih longgar. Tuh guys. Terus di sini ada teksnya biar gede. Terus ini kalau misalnya kita HP bisa lihat. Terus ini fontnya bold, teksnya warna hitam. Terus margin bottomnya 4, sama kayak yang di bawah. Ini buat section yang kita sekarang ke langkah terakhir, kita mau buat yang namanya footer. Jangan lupa ya, kalau udah sampai tag P dibungkus lagi pakai div, terus pakai section. Jadi kita mau buat footer, ini langkah terakhir kita, footer. Jadi sini kita mau buat footer, langkah terakhir kita buat portfolio dengan talent CSS. Jadi sini aku pakai footer, pakai cara yang video Inggris kemarin. Ini di sini ada isinya alamat terus sama nomor telepon. Terus lanjut aja, kita buat footer. Ini kita tulis dulu footer. Kita enter, terus kita kasih section. Kita enter lagi, kita tambahin address. Nah, di sini addressnya kita enter lagi, kita masukin H2 di sini. Kita masukin alamat kita guys. Misalnya alamat aku di Cileong si Bogor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini buat kalau kita lihat hasilnya. Nah, ini guys di bawah sini.
Terus kita tambahin lagi, misalnya di bawah H2-nya kita kasih spasi, kita tulis misalnya jalannya mana ya? Jalan Raya, Jalan Raya Daya, ya, Desa Sukanagara. Nah, salah, Sukanagara. Terus kita kasih BR buat kasih. Kalau udah kita tambahin email di bawahnya. Email di sini bisa diisi pakai nomor telepon. Pakai nomor telepon aja. Kita buat linknya dulu. Di sini kita tulis. Jadi bisa pakai nomor telepon, bisa pakai email. Misal pakai email aja. Ambil. mail.com. Oke, terus dulu mail tuh sebelumnya. Kita lihat hasilnya. Ya, ada nih, Jalan Musik Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jalan Raya Daya, Desa Sukanegara, email sampai 13@gmail.com. Kalau kita udah buat, terus misalnya kita mau tambahin lagi di sini. Coba misalnya tambahin tel. Coba kita lihat hasilnya. Bisa. Kita tambahin nomor kita di sini. Udah kita tambahin BR di sini juga harusnya bisa sih. Nah, ada nih. Kita tambahin nomor telepon kita. Terus kita buat karena udah di sini yang pertama, kita buat dulu stylenya guys. Kita buat styling dulu di bagian sectionnya. Kita styling kelas, pakainya max, widthnya misalnya 4XL. Terus kita tambahin MX autonya. Terus tambahin videonya 4. Flex biar ke samping tulisannya. Terus flex kolom. Terus kita tambahin small flex row. Scroll sama kita tambahin justify between. Oke, udah styling, coba kita lihat hasilnya. Jadi tulisannya ada di tengah. Ini tuh misal aku mau ganti gambar, coba kita kasih BG. Jadi kecil. Udah, kita lanjut. Jadi nggak, aku mau jelasin dulu. Ya, tambahin lagi juga guys, di sini di bagian footernya kita buat kelas. Kita buatnya ID karena dia pakai tagar. ID sama dengan footer. Kita buat kelasnya detail warnanya, misalnya pakai warna apa ya, kayak. Terus kita kasih teksnya warna putih aja, white. Terus kita kasih teksnya XL. Lihat hasilnya. Ini deh, kelihatan guys, ke warna hitam. Jangan lupa hitam. Nah, kalau udah, kita tambahin sedikit lagi di bagian bawah tab buat navigasi tambahan. Jadi kita buat nav. Di bawah address kita buat nav.
Terus di nav ini kita kasih link ref. Kita misalnya mau buat linknya sesuai yang di atas, kita kasih pagar aja kali ya. Pagar misalnya tentang lupa home home ya, ini kita ini aja. Nah, home tentang Indonesia, fitur sama tentang Indonesia. Ini kita hapus kelebihan. Oke, ada 3. Nah, kalau misalnya kita udah buat itu, kita masukin aja stylingnya. Kita masuk ke bagian nav. Nav di sini kita kasih kelas. Kita kasih kelas namanya hidden. Jadi kalau dibuka di HP itu nggak kelihatan. Kita kasih div flex, tulisannya ke samping. Terus kasih lagi flex column. Terus gapnya jaraknya 2. Terus kita tambahin di luar petiknya area label. Area label kita tulis footer. Oke. Terus di bagian ininya kita tambahin codingan. Sudah. Di sini kita buat kelas, buat hover. Biar kalau dipencet ada warnanya, hover opacity buat dia samar. Opacity-nya kita kasih 90. Opacity 90. Nah, ini kita samain aja semuanya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini hasilnya kayak gini. Kalau pencet, nih, ada tulisannya di bawah. Oke. Lanjut. Di bawah sini kita bakal buat copyright-nya. Sebenarnya nggak buat juga nggak apa-apa, tapi ini kita tambahin sedikit lagi. Di bawah nav-nya kita buat div baru lagi. Div. Tulis paragrafnya di sini. Kita buat paragraf di sini, kita buat kelas dulu. Text right. Text right-nya. Di sini kita tambahin begini apa tuh? Ini aja. Nah, kita hapus aja ininya. (2025). Terus kalau udah kita tambahin kopinya. Copy. Itu guys, terus di sebelahnya kita kasih aja span ID-nya 2025. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada guys. ID-nya 2025. Terus kita buat lagi di bagian sini, kita buat paragraf baru lagi, kita isi dengan text right. Di sini kan menulis apa aja. Class text right. Kita tulis misalnya alright. Reserve. Ini guys hasilnya. Kita pakai tag P, terus kita masukin divnya di bawah, terus data pakai section, satu pakai filter. Itu deh. Jadi di sini
kenapa gue pakai nyedih, karena nanti kita mau membungkus isi copyrightnya. Terus di sini ada flex kolom sama keep dulu itu biar susunannya itu ke bawah, terus sama jarak antar elemennya itu di layar besar tuh kelihatan. Terus di sini kita pakai encopy. Nah, encopy ini buat copy aja, buat simbol copy. Gitu aja sih guys. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah jadi pencet, kita belum pakai kayak gituan guys. Nampak hitam coklat jadi gak nyambung gitu ya. Udah, ini aja sih portofolio yang bisa aku kasih tahu kalian. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita yang buat navbar, yang kedua buat section jumbotron, yang ke section kedua kita buat kemerdekaan Indonesia, section ketiganya kita buat tentang kami. Terus paling bawah ada footer. Udah dia terus dibungkus pakai body sama HTML. Di sini kita tambahin title buat namain judul di webnya, terus kita tambahin favicon-nya. Aku pakai icon pakai gambar. Sudah deh. Misal. Dadah guys. Dadah.